Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Raizal Tabizar Dermawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Nah, di sini itu saya akan mengangkat tema tentang mata kuliah saya, yaitu public speaking. Di sini itu saya akan membahas mengenai isu COVID-19 tahun 2019. Pada dasarnya, tidak ada yang siap dalam menghadapi situasi pandemi ini. Pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, bahkan masyarakat satu dunia tidak pernah siap dalam dunia modern saat mengatasi pandemi 2019 kemarin. Tahun 2019 adalah tahun terakhir kita, semua hidup normal kita itu keganggu ya akibat virus 19 ini. Pandemi virus 19 yang semakin menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2020 saat ini melumpuhkan semua kehidupan sosial, hampir semua sektor perekonomian di dunia. Korban kematian juga semakin hari semakin banyak, jutaan manusia hilang nyawanya. Serta belum lagi sampai saat ini belum ada garansi bahwa vaksin yang kita terima dapat menjamin antivirus COVID-19. Pengangguran tak terelakkan ya, karena banyak yang di PHK membuat setiap negara semakin terpuruk dalam hal segi perekonomian, kesejahteraan, sektor pariwisata, dan macam-macamnya gitu ya, banyak sekali. Saat ini kita hanya bisa berharap bahwa vaksin yang sudah kita terima dapat membuat segala sesuatunya kembali semula normal begitu. Agar kehidupan kembali normal, kita tahu bahwa pemerintah kita dari awal mengatasi permasalahan ini sudah sangat dalam ya, sangat salah gitulah dalam mengambil keputusan untuk menangani pandemi ini. Dari mulai terdeteksi pasien COVID-19 pertama kalinya pada awal Maret 2020, pemerintah terlalu menganggap remeh pandemi ini. COVID-19 atau virus corona merupakan pandemi yang sedang dirasakan dampaknya oleh seluruh dunia. Negara yang ada di dunia ini sangat terpuruk gitu ya. Tidak hanya pada aspek keselamatan hidup masyarakat, melainkan dapat dirasakan oleh aspek ekonomi, terutama di negara dunia. Ya, tidak sedikit upaya yang dilakukan pemerintah pusat, oleh pemerintah pusat dan pemerintah bahu-membahu setiap hari, namun belum memberikan efektivitas sebagaimana mestinya, sehingga sangat berpotensi merugikan kepercayaan masyarakat, trust public gitu ya, terhadap kinerja pemerintah. Memang sangat kurang baik dalam hal penanganan ini. Dibutuhkan keputusan-keputusan alternatif yang lebih efektif, solutif untuk pemerintah. Coba lakukan demi menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat sulit menumbuhkan kesatuan kolektif, menciptakan stabilitas ekonomi negara kita di masa pandemi ini dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi demi menjaga kemerdekaan Indonesia. Banyak keputusan blunder di negara kita ini ya, kurangnya komunikasi, koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadikan salah satu penyebab semakin menyebar virus ini. Rumit ya situasi birokrasi politik dan konflik internal pemerintah di negara Indonesia penyebab salah satu lambannya penanganan COVID-19, menjadi tidak tepat sasaran gitu dalam hal ini. Kita sebagai masyarakat hanya bisa pasrah tanpa bisa melawan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, karena virus ini sudah sangat membahayakan nyawa kita semua. Berlarut-larut penyelesaian COVID-19 telah memberi dampak signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Tingginya angka kematian dan tingkat penularan wabah ini telah memaksa pemerintah mengambil keputusan untuk mengantisipasi dampak kerugian yang ditimbulkan COVID-19. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah terkesan bersikap tidak tegas, inkonsisten dalam menetapkan berbagai kebijakan atau imbauan yang telah diputuskan. Jadi pada tugas UTS ini saya mencoba membahas kebijakan yang ada di Indonesia ya. Temuan kajian menunjukkan inkonsisten kebijakan pemerintah diteranggani dipicu motivasi, keyakinan dan diskonens ya, yakni kekhawatiran akan terjadi krisis ekonomi sebagai reaksi sistemik yang bersumber dari nilai-nilai khusus dan nilai-nilai umum yang tertutup. Suka tidak suka dibutuhkan satu komandan yang memegang peran untuk mengatasi semua masalah ini. Hal ini pada akhirnya ditugaskan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku pemegang pengambilan keputusan satu komando, juga berperan sebagai pengawas lapangan untuk mengantisipasi semua perkiraan terburuk dalam negara kita. Pada tugas ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah dalam perekonomian pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang bertujuan untuk mencatat, mendeskripsikan, menginterpretasi data dan pada studi keputusan baik dari buku, jurnal, media massa, media digital, serta laporan perkembangan kasus COVID-19 pada periode Maret 2020 hingga saat ini. Secara teoritis ada 3 peran pemerintahan dalam perekonomian, yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran dan kebijakan pemerintah mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi ataupun implementasi di lapangannya. Akan tetapi dalam adanya setiap kebijakan yang dilakukan, baik itu stimulus fiskal yang dikenal dengan nama Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat PEN. Jadi diharapkan menciptakan realisasi yang nyata dalam menyediakan public goods yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Nah, di sini isu permasalahannya itu peranan sebagai pejabat humas pemerintah seharusnya menjalankan fungsinya dengan baik dan terkendali. Agar masyarakat kita menciptakan informasi yang jelas dari hanya satu sumber berita pemerintah yang valid. Dari sinilah awal mulanya bencana edukasi tentang COVID semakin tidak terkendali. Tidak adanya pusat informasi dan pusat pengadilan pandemi dari awal masuknya virus hingga virus ini mengurang gitu ya sampai saat ini. Terlalu meremehkan itu sikap pemerintah pada virus ini yang mengakibatkan kita dalam pusaran badai pandemi yang berlarut-larut. Tapi seiring berjalannya waktu ya, saat itu korban itu makin banyak, makin berjatuhan. Ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi kita semua karena sektor perekonomian seketika lumpuh total. Sebagai pejabat bagian humas, sudah sepatutnya memberikan informasi yang valid agar tidak ada kerugian yang semakin besar, menjaga stabilisasi negara. Pemerintah kita juga telah menutup gerbang utama kita dalam
luar negeri, khususnya bandar udara di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kita semua mengalami 2 kali gelombang darurat ya. Menghadapi virus COVID ini, khususnya pada bagian varian Delta ya. Varian virus ini membuat negara semakin banyak kehilangan nyawa masyarakatnya dan semakin lama bangkit dari pandemi ini. Banyak campur tangan dari berbagai birokrasi pemerintah, pusat, daerah, makin membuat kita tidak tahu berbuat apa. Pusat komando penanggulangannya pun pandemi ini sangat telat ya didirikan, sehingga membuat kita tidak punya harapan untuk mengatasi bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Informasi penanggulangan mengatasi virus ini juga sangat berantakan, yang membuat masyarakat kita tidak percaya apapun berbagai informasi yang ada beredar di masyarakat luas ya, lewat internet gitu. Dan juga masyarakat kita bergotong royong mencari informasi yang tepat mengatasi virus ini. Demi menyelamatkan nyawa pribadi dan keluarga, Vaskes dan SDM Naskes yang dimiliki oleh kita sangat jauh dari kata sempurna. Apalagi jauh di pusat kota semakin banyak memakan korban, tidak memiliki sumber daya nakes dan vaskes yang lengkap. Ya, selain itu tindakan hukum seharusnya berlaku sebagai penentu pengadilan masyarakat dalam proses pencegahan penyebaran COVID-19. Sulit dijalankan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat terlihat. Hukum yang berlaku di Indonesia masih terlalu lemah. Dari kasus yang bisa dilihat lama-lama ini mengaitkan salah satu tokoh publik yang melanggar protokol kesehatan yang memang sangat tidak layak gitu ya. Dari kasus ini salah satunya itu public figure ya, di situ melanggar protokol kesehatan, menunjukkan bahwa sistem hukum keamanan ini sangat tidak profesional dan terkesan dapat dibeli gitu, sehingga setidaknya gitu ya ada beberapa pasal hukum mengenai pandemi ini, masalah-masalah pandemi, dari mulai pelanggaran tokoh publik tersebut. Ya salah satunya sang tokoh publik ini kabur dari masa karantina di Wisma Atlet. Apakah karena pelaku tokoh publik jadi dapat mudah gitu ya privilege-nya itu untuk bisa lepas ketentuan yang berlaku? Bagaimana tokoh publik tersebut lepas dari ketatnya pengawasan COVID-19 dan dibiarkan terbang liburan pada masa karantina yang belum selesai? Lalu bagaimana kabar orang-orang menahan diri untuk tidak egois? Ini menunjukkan betapa kacaunya hukum dan penanganan yang dibuat oleh kita. Kalau menurut saya di sini itu kesimpulannya dari pembahasan yang kita bahas, kita dapat mengetahui peranan kebijakan pemerintah perekonomian pada masa pandemi 19. Tadi di awal kita udah bahas mengenai 3 peran. Pemerintah mengurangi kasus COVID-19, yaitu peran alokasi pemerintah mengalokasi atau mengutamakan vaskes, salah satu seperti antigen, PCR, dan vaksin pada daerah-daerah yang sudah memasuki zona merah darurat, memasuki level 4 gitu ya. Yang kedua itu peran distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan peralatan kesehatan dan fokus pemulihan pada zona-zona merah, khususnya di Pulau Jawa. Di pulau-pulau Jawa ini banyak zona-zona merah seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, Sukabumi, dan lain-lain. Di sini juga peran ketiga itu peran stabilisasi. Setelah pemerintah melakukan alokasi dan distribusi secara merata, hasilnya bisa dilihat bahwa pemulihan zona merah dapat berkurang secara signifikan, sehingga kehidupan sosial
perekonomian dapat diperbaiki secara perlahan yang menuju ke hadap normal kembali gitu. Yang mana peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi ataupun implementasi di lapangan. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus siap di masa yang akan datang, bahwa kesehatan adalah tuntutan wajib dalam prioritas utama. Menjaga keutuhan NKRI, pentingnya mengedepankan prioritas kelengkapan Vaskes dan SDM Nakes. Dari Sabang sampai Merauke adalah harga mati yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kita. Siapapun presidennya di masa yang akan datang, dan siapapun presidennya yang di masa yang akan datang, masyarakat harus bisa percaya bahwa pemerintah kita siap dalam kondisi apapun menanggulangi segala bentuk masalah kesehatan dan pandemi dengan baik dan terkoordinasi secara sistematis. Banyak faktor yang tidak mendukung dalam penanganan pandemi ini. Dengan banyak korban berjatuhan, itu adalah salah satu bukti nyatanya pemerintah tidak sanggup dan tidak yakin dengan keputusannya sendiri. Jangan sampai hal ini dapat membuat runtuh kesatuan NKRI kita. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.